Saudara, sampah masih menjadi permasalahan krusial di Bali, terlebih saat ini memasuki musim hujan. Kebersihan lingkungan menjadi fokus utama pemerintah, dan sejumlah pemerintah dan juga instansi serta komunitas juga berupaya untuk menuntaskan sampah. Di tingkat desa, salah satunya adalah di Desa Punggul. Saat ini ada pengelolaan sampah yang disebut dengan TPS 3R, dan di tempat ini pengelolaan sampahnya bisa juga dimanfaatkan untuk menjadi gas dan juga beberapa cenderamata. Nah, seperti apa sistem pengelolaan sampah di Desa Punggul ini? Kita langsung saja tanyakan kepada pengelola. Di sebelah saya sudah ada Igusti Nyoman Jelantik selaku pengelola. Selamat pagi, Aji, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Baik. Baik ya. Aji, seperti apa sih Ji bisa diceritakan untuk sistem pengelolaan sampah di Desa Punggul ini, Ji? Baik, sebelum ke proses, ini ada masalah tahun 2016 itu cukup banyak ikan paus yang mati disebabkan oleh plastik, karena banyak ikan mati menelan plastik. Nah, pada saat itu tamunya cukup banyak yang komplain. Nah, berangkat dari sana kebetulan kita ketemu dengan Dinas Lingkungan Hidup Dunia. Dia sangat prihatin melihat Bali, Indonesia dan sekitarnya. Nah, oleh sebab itu kami mencoba diajak untuk keliling Bali. Nah, setelah keliling Bali di antara 8 kabupaten yang ada, hampir semua sampah-sampah ada di selokan, di got, di sungai, sampai dia ke laut. Nah, disitulah tamu itu sangat miris dan sampai menangis. Nah, berangkat dari sana kita belajar bagaimana sih sampah itu yang sebenarnya. Kenapa sampai bisa ke laut? Nah, kami bekerja sama dengan Mr. Prit, orang Belanda dan orang Cina. Nah, kami diajari memilah dan memilih. Nah, setelah itu kita dikasih sistem kerja. Sistem bagaimanapun cara pengolahan sampah tanpa mengetahui sistem kerja tidak akan bisa. Bagaimana menggabungkan utara, selatan, hulu dan hilir dengan dengan banyaknya orang-orang yang sudah mengumpulkan sampah dan lain-lain, tapi belum sampai tuntas. Karena apa? Karena belum dibangun sebuah sistem. Nah, kami kebetulan mempelajari tentang bagaimana sih sistem kerja. Nah, dari sampah kompos yang tadinya bau, orang-orang takut buat pengolahan sampah karena sistem kerja yang ada di Yayasan Punggul Hijau ini, kita buatkan sistem kerja yang namanya water year. Penggabungan dua sistem antara air dan udara. Nah, dengan sistem ini sampah organik atau sampah rumah tangga kita potong, kita cecah, kita masukkan ke bak-bak yang ada. Setelah itu kita siram dengan M4 juga bisa, MA11 juga boleh. Nah, dengan catatan dia tidak bau. Nah, itu kita sudah berjalan 2 tahun lebih dan pupuknya sangat bagus. Di sekitar kita udah kita pakai pupuk yang ada. Nah, setelah itu plastik megang peranan penting karena plastik tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Karena di situ perlu yang namanya edukasi. Karena selama ini yang saya amati dengan tim relawan dari luar negeri, kayaknya pemerintah kita sudah menggebu-gebu bagaimana plastik itu tuntas. Nah, kami mencoba mulai dari dasar, dari rumah, dari desa. Kami bekerja sama dengan desa, dengan BUMDes yang ada. Kebetulan kepala desa sangat care dalam hal lingkungan. Nah, kita coba aplikasi ilmu yang ada, kita tuangkan 2 tahun yang lalu, dan kita bangun sistem. Bagaimana mesin yang ada, bagaimana teknologinya. Nah, dengan teknologi kita tahu sampah-sampah itu kita kelompokkan lagi. Ya, karena sampah plastik itu tidak semua jelek. Semua plastik itu kalau kita kelola dengan bagus dia akan menghasilkan sesuatu yang bergerak. Makanya 3R megang peranan penting. Reduce, recycle, reuse dan recycle. Nah, di sini di tempat di Punggul Hijau ini kita sudah terapkan hal itu, dan boleh dikatakan sampah-sampah yang ada di Desa Punggul, karena konsep yang kami bangun bagaimana sampah itu tuntas di desa. Kalau itu sudah bisa dijabarkan oleh pemerintah desa dan lain-lain, saya yakin lama-kelamaan sampah tidak akan masalah. Tetapi kalau masih sistem ini digabung gitu, kapanpun tidak akan bisa bersih. Pak, ini kan sistemnya sampah desa tuntas di desa begitu Pak ya. Nah, bagaimana untuk edukasinya juga kepada masyarakat Pak untuk bisa mengumpulkan sampahnya ke sini, itu seperti apa mereka? Ini lewat kepala desa mempunyai klien mempunyai klien adat. Nah, disitulah kita sosialisasi dalam artian bagaimana sih
sampah ini biar tidak sampai kebuang sembarangan. Karena sampah plastik kita suruh masyarakat ngumpulin dan kita ganti. Ya, kita ganti sementara di Punggul Hijau sudah berani membeli sampah. Sampah terutamanya tergantung jenis sampah yang ada. Tidak semua sampah itu bisa kita buangkan, dan yang bermasalah semestinya residu ini. Residu dalam artian label-label dari minuman-minuman yang tidak bisa diambil oleh pemulung, itulah yang kita proses di sini. Nah, kenapa demikian? Karena pemulung pada umumnya dia tidak akan tertarik ngambil itu karena tidak jadi uang. Nah, yang banyak tercecer di lapangan, di sungai, di sungai dan di laut adalah residu ini. Nah, dengan residu ini kita bisa manfaatkan untuk seperti tadi bagaimana kita mengolah menjadikan solar, bagaimana menjadi bensin dan menjadikan cenderamata. Cenderamata kalau hasil daripada daur ulang plastik ini kita menempatkan yang namanya arang. Arang ini kita lebur kembali, kita masukkan ke mesin, kita olah, kita saring, kita jadikan tepung. Nah, setelah jadi tepung inilah kita berinovasi lagi. Nah, seperti ada di belakang, mau buat apa sebenarnya bisa. Tergantung kreasi orang tersebut. Pak, ini kan hasil dari olahan sampah itu juga ada yang jadikan bensin ya Pak ya, jadi bensin, kemudian juga ada yang jadi cenderamata begitu. Apakah itu juga dipasarkan, dijual atau seperti apa nanti untuk ke depan? Ya, ini sebenarnya peluangnya sangat besar, terutama di cenderamata. Karena cenderamata sementara kan dia menggunakan yang plastik sudah ada. Nah, dengan kita buat yang sejenis, artinya gantungan kunci, piala, kita coba pasarkan untuk wisuda, kita pasarkan ternyata sangat tertarik. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan di Mei Juni kita sudah banyak ada pesanan untuk pelepasan siswa ataupun TK. Ya. Aji, salah satu yang menjadi permasalahan biasanya ya di pengelolaan sampah ini adalah bau begitu Aji ya. Jadi kalau di sini bagaimana komentar masyarakat sejauh ini? Sudah jalan 2 tahun ini, gimana? Nah, untuk bau makanya kita bangun sistemnya dulu. Kalau sebenarnya gini, sampah itu tidak boleh lebih dari 24 jam di luar. Apalagi dia kena air hujan, bakteri akan masuk. Apalagi sudah 2 hari di jalan baru diangkut sampai ke TPA sekian hari. Ini penyebab daripada bakteri yang ada. Sebenarnya kalau sampah begitu ditaruh di depan rumah, diangkat, tidak bermasalah. Karena proses pengambilan sampah ini yang saya amati di lapangan itu lambat. Lambat karena disebabkan mungkin kami kurang tahu. Sampai sampah itu kalau kami amati di jalan itu sampai 2-3 hari di jalan. Itu sebenarnya masalahnya bukan masalah sampah itu bau. Masalah sampah itu dibiarkan berhari-hari. Karena konsep secara agent dan sanitasi kalau di hotel, sampah tidak boleh terbuka. Sampah harus tertutup. Nah, kebetulan di sini kita bangun sistemnya. Sampah yang datang dari masyarakat, dari public area, masukkan ke mesin, kita potong. Dengan catatan makin kecil volumenya makin cepat ia dikompos. Oleh sebab itu, mesin megang peranan penting. Dan tempat ini, bagaimana sirkulasi udara air ini dikombinasi dengan teknologi. Nah, kalau ini bisa dibuat, ya, teknologi ini bisa dijabarkan di tempat lain gitu umpamanya, kalau dia tertarik, sampah tidak akan bau, yakin. Ya, baik, Aji, satu lagi Ji, ini kan setiap harinya ada pengolahan sampah di sini. Itu berapa kali biasanya warga mengumpulkan setiap minggunya dan sekali pengolahan berapa Ji? Kalau plastik biasanya seminggu sekali, karena kan kalau tiap hari kan paling dapat setengah kilo sedikit karena di Punggul sendiri sudah mulai masyarakatnya sadar tentang habis pakai sudah ditempatkan di tempat yang khusus. Kenapa? Karena setiap minggu plastik itu akan dibawa ke Banjar, ada yang ngelola. Setelah itu dibawa ke sini. Nah, dari sini karena mesin yang ada di belakang ini setiap hari itu perlu sampah 10 kilo. Nah, artinya kalau di desa sini saja tidak cukup akan memenuhi sampah plastiknya. Kenapa? Karena pertama di Punggul sudah mulai mengurangi plastik dan kebutuhan kita untuk mencetak souvenir memerlukan minimal 10 kilo per hari. Terima kasih ya Ji informasinya. Nah, semoga sukses terus ya Ji ya pengolahan sampahnya.
Dan saudara, itu tadi perbincangan saya bersama Aji Ngurah Jelantik terkait dengan sistem pengolahan sampah di Desa Punggul ini. Memang selain bisa dimanfaatkan menghasilkan minyak, gas begitu ya, gas, kemudian ada solar begitu, juga limbahnya dimanfaatkan juga untuk membuat sebuah cenderamata yang sangat unik sekali. Dan ini bisa menjadi motivasi mungkin dan juga inspirasi buat desa-desa lainnya yang ada di Bali. Saya Ulantari, Sang Putu Ariasa, Kompas TV, Badung, Bali.